Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman. Kita ketemu lagi dalam celoteh konseling, konten yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih teman-teman sudah memberikan dukungan ada sekarang ini sehingga tetap berjalan, dan dukungan tersebut yang saya tulis tidak hanya berlandaskan, yang menjadikan yang saya tulis itu tidak hanya berlandaskan teori saja, tapi ada juga segi eksperimennya. Nah, terima kasih juga buat yang mengerahkan supaya memberi dukungan untuk eksperimen saya ya. Nah, ini semoga ya dengan keikhlasannya ya, ini Tuhan memberikan balasan ya, itu manfaat keilmuan ya, jadi bermanfaat untuk keilmuan. Nah, mungkin biasanya ada ini kucing saya ya datang tuh sebagai figuran ya, tidak apa-apa ya. Kali ini kita akan menampilkan mengenai saling menerima dan mendukung. Nah, hakikat menerima dan mendukung itu seperti apa? Kalau dalam hal itu kan ya, menerima itu menerima dirinya sendiri, menunjukkan dirinya sendiri, mungkin keluarganya, mungkin anaknya, mungkin orang tuanya ya. Menerima dan mendukung itu pada hakikatnya merupakan landasan ya, menerima landasan psikologis serta komunikasi pribadi yang sangat penting dalam mengatasi kegalauan ya, untuk kaitannya dengan kegalauan, kecemasan atau stres. Nah, kondisi tersebut menciptakan lingkungan yang aman ya, safe space ya, di mana individu merasa diakui, dihargai dan tidak dihakimi. Jadi karena orang sudah menerima ya, sehingga beban emosional dapat berkurang serta solusi masalah lebih mudah dikemukakan ya. Jadi dia sudah mengemukakan siapa dirinya atau anaknya, nanti saya akan mendukung. Komunikasi itu bersifat dialogis ya, arus balik komunikator dengan komunikan terjadi secara langsung, sehingga pada saat itu juga komunikator dapat mengetahui secara langsung tanggapan dari komunikan. Jadi komunikator itu menyatakan siapa dirinya, menyatakan siapa anaknya, menyatakan saudaranya ya, maka diberi tanggapan. Ini apakah positif atau negatif, berhasil atau tidak. Apabila tidak berhasil, maka komunikator dapat memberikan kesempatan kepada komunikan untuk bertanya seluas-luasnya. Kamu benar apa namamu itu, apa nanti diganti lagi bisa. Kelancaran dalam komunikasi akan menimbulkan perasaan lega, sehingga dapat memperkecil kemungkinan munculnya kegalauan. Kamu anak siapa, orang tuamu siapa, misalkan begitu kalau mengenalkan. Nah, saling menerima itu accept ya, bahasa Inggris ini, berarti mengakui keberadaan, perasaan dan kondisi orang lain apa adanya ya, tanpa menuntut perubahan instan atau memberikan penilaian. Dia kalau mengubah tentang jati dirinya, namanya ya sudah, kita terima. Nah, kemudian rasa positivisme ya, positivisness ya, harus dimiliki oleh setiap individu pada dirinya agar dapat menolong individu yang lain lebih aktif berpartisipasi. Ya, tadi ya, aktif berpartisipasi, menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. Nah, tadi misalkan dalam komunikasi antar pribadi hendaknya
antara komunikator dengan komunikan saling menunjukkan sikap positif. Karena dalam hubungan komunikasi tersebut akan muncul suasana menyenangkan, ya, dia mendukung, menjadi hiburan misalkan mendukung, sehingga pemutusan hubungan komunikasi tidak terjadi. Rasa positif, ya, merupakan kecenderungan individu untuk mampu bertindak berdasarkan penilaian yang baik tanpa merasa bersalah yang berlebihan. Menerima diri, ya, dia mengakui sebagai apa, sebagai individu yang penting dan bernilai tinggi untuk individu lain. Maka dia karena dia mengenalkan dirinya, memiliki keyakinan atas kemampuannya untuk mengatasi persoalan, peka terhadap kebutuhan individu lain, ya, ini untuk diakui, ya, maka dia supaya orang tahu, mengingatkan pada orang lain, maka dia perlu mengungkapkan siapa dirinya atau siapa anaknya siapa atau orang tuanya siapa. Kebiasaan sosial yang diterima, ya, ini dapat memberikan pujian, ya, memberi dan menerima pujian tanpa pura-pura, ya, memberi dan menerima penghargaan tanpa merasa bersalah. Nah, itu dipuji. Ternyata kamu hebat. Kalau secara ininya seperti itu, gimana hasilnya? Itu mengartikan bahwa rasa positif adalah kecenderungan, ya, ini atau positif itu bertindak pada diri komunikator, ya, arti rasa positif untuk memberikan penilaian yang positif pada diri komunikan. Ini komunikan itu misalkan saya diberitahu tentang seseorang. Komunikasi antar pribadi kesuksesannya banyak bergantung pada kualitas pandangan dan perasaan diri individu, positif atau negatif, ya. Pandangan dan perasaan tentang diri individu yang positif akan melahirkan pola perilaku komunikasi antar pribadi yang positif pula. Pada kondisi ini tercipta suasana cair, dia tidak takut untuk mengungkapkan siapa dirinya, siapa jati dirinya, bagaimana kebiasaannya, sehingga individu menjadi rileks dan merasa bahagia. Kesetaraan atau kesamaan equality, pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan dalam prinsip kesetaraan. Individu merasakan sama dengan individu lain, tidak ada perasaan tinggi atau rendah, walaupun kemungkinan terdapat perbedaan dalam kemampuan tertentu, ya. Kalau tinggi rendah nanti ada yang makro di atas, ada yang di bawah. Latar belakang keluarga berbeda, tentu harus berbeda, atau sikap orang lain terhadapnya. Ada pendapat seorang ahli mengemukakan bahwa persamaan atau kesetaraan itu adalah sikap memperlakukan orang lain secara horizontal, ya. Horizontal itu setara, ya. Bukan vertikal ke atas atau ke bawah, dan demokratis, tidak menunjukkan diri sendiri lebih tinggi atau lebih baik daripada orang lain karena status kekuasaan, kemampuan intelektual, kekayaan, atau kecantikan. Nah, kesetaraan atau kesamaan tidak mempertegas perbedaan. Ini misalkan kastanya, artinya tidak menggurui, tetapi bisa seperti itu, ya. Kalau kastanya beda kan berbincang pada tingkat yang sama. Apabila terdapat perbedaan pendapat, maka dipecahkan dengan mengkomunikasikan dalam suasana penghargaan dan rasa hormat tadi, ya. Berperan di dalam penelitian, misalkan eksperimen, misalkan ada yang mengikuti eksperimen Pavlov, misalkan rasa hormat, sehingga masih tercipta perasaan nyaman yang akhirnya proses komunikasi berjalan dengan baik dan lancar. Oh, gitu, ya. Jadi, komunikasi berjalan lancar tuh terjadinya seperti itu. Kemudian validasi emosi.
Validasi emosi berarti mengakui perasaan seseorang, ya, dia merasa seperti apa, sedih, marah, takut, gitu kan. Sebagai hal. Nah tadi ya, sikap defensif tadi biasanya timbul sebagai reaksi dari ancaman, kritikan atau rasa malu yang membuat individu berhenti mendengarkan dan hanya fokus pada dirinya, pada pembenaran diri. Ya itu ya, dia fokus pada pembenaran diri. Ya tidak apa-apa kalau misalkan seperti di Thailand ya ada gender ya, nah itu gender yang sikap saling mendukung atau suportif ya. Suportif itu perilaku komunikasi yang mengurangi rasa terancam, memberikan dorongan dan membantu memecahkan masalah, ya, masalah bersama. Untuk menampilkan perilaku mendukung ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kejujuran, keterbukaan, empati, orientasi masalah, menjadi pendengar yang aktif, adanya kehangatan serta netralitas tadi ya, kejujuran tadi, misalkan ada yang ikut menjadi pemeran yang ini ya, jujur yang menyatakan dirinya. Nah keterbukaan, openness ya, dan kejujuran, honesty. Keterbukaan atau sikap terbuka sangat berpengaruh dalam menumbuhkan komunikasi, ya, komunikasi antar pribadi yang efektif. Keterbukaan merupakan pengungkapan reaksi atau tanggapan individu terhadap situasi yang sedang dihadapi individu, serta memberikan informasi. Ya, jadi dia memberikan informasi tentang dirinya, seperti apa, tentang masa lalu yang relevan untuk memberikan tanggapan masa kini. Nanti dia berubah apa enggak, misalkan. Keterbukaan merupakan kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima, ya, dalam menghadapi komunikasi antar pribadi. Jadi kalau ada orang mengungkapkan kepada saya ya tentang dirinya, ya oh ya kamu berarti yang itu. Sedangkan kejujuran adalah berbicara dengan cara apa adanya tentang perasaan tanpa berpura-pura serta ditutup-tutupi. Nah, ada ahli mengatakan bahwa keterbukaan itu membagikan kepada individu lain perasaan terhadap sesuatu yang telah dikatakan atau dilakukan, atau perasaan individu itu sendiri terhadap kejadian yang baru saja dia saksikan. Bisa sih. Nah kemudian secara psikologis, apabila individu mau membuka diri kepada individu lain, komunikasi antar pribadi dapat berlangsung kondusif apabila komunikator atau pimpinan ini dapat seolah-olah ya, bukan seolah-olah, menempatkan diri ya pada posisi dia menjadi anak buah, menghayati bagaimana dia menjadi anak buah, ya, tanpa harus terhanyut, terbawa-bawa oleh semua yang dirasakan oleh anak buah itu, dan tanpa harus kehilangan kesadaran akan pikiran serta perasaan dirinya sendiri. Empati tidak saja berkaitan dengan aspek kognitif, tapi juga mengandung aspek afektif dan ditunjukkan dalam gerakan, cara berkomunikasi, mengandung dimensi yang kognitif, afektif, perseptual, somatik, kinestetik, aperseptual, dan komunikatif. Nah sekarang bagaimana orientasi masalah ya? Orientasi masalah atau problem orientation
merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah bentuk sikap yang mendukung ya. Ini merupakan pendekatan di mana individu memfokuskan energi, perhatian, serta tindakannya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ya, baik oleh dirinya sendiri maupun individu lain ya, mencari solusi bersama itu sebenarnya gitu ya, daripada sekedar hanya mencari kesalahan atau dampak negatif ya. Ini pasti dampak positif ya, orang bisa atau berani mengakui dirinya itu merupakan dampak positif ya. Nah, ini adalah bentuk dukungan aktif dari individu dalam menghadapi tantangan dari ya, situasi. Nah, kemudian mendengarkan aktif ya, aktif listening ya. Ini memberikan perhatian penuh ya, kontak mata dan respon positif yang menunjukkan bahwa perasaan mereka itu penting ya. Kalau tidak kontak mata, sayang tidak bilang, itu susah juga ya. Respon positif yang menunjukkan perasaan mereka penting ya, mendengarkan secara aktif ya, atau mendengarkan secara empatik merupakan keterampilan komunikasi di mana individu fokus sepenuhnya memahami, merespon dan menghargai apa yang dikatakan individu lain ya. Kadang-kadang individu itu ingin direspon, ingin diketahui, ingin didengarkan. Mendengarkan aktif merupakan upaya memahami makna serta emosi di balik ucapan lawan bicara. Perbuatan ini lebih berkualitas daripada sekedar mendengarkan kata-kata. Mendengarkan aktif itu dengan memahami tentunya begitu ya. Nah, komponen mendengarkan secara aktif meliputi mengadakan kontak mata, bahasa tubuh, tidak menyela pembicaraan, mengadakan refleksi, klarifikasi untuk pemahaman, serta mengajukan pertanyaan terbuka kepada lawan bicara atau komunikator. Nah, lebih lanjut, mendengarkan secara aktif merupakan salah satu bentuk dukungan dari individu kepada individu lain ya, untuk mengurangi kegalauannya karena dapat mengurangi beban perasaan yang dirasakan individu. Jangan sampai harus bela-belain, teriak-teriak kalau misalkan begitu. Hal ini dimungkinkan karena mendengarkan secara aktif dapat membangun kepercayaan bagi individu yang dilanda kegalauan, mengurangi beban emosional, serta menunjukkan adanya penghormatan. Itu kalau kita menghormati orang seperti itu ya, supaya berani mengungkapkan, tidak perlu habis itu lari atau sembunyi. Itu harus mendengarkan secara aktif dan kita berani menerima ya. Nah, kemudian kehangatan. Nah, ini kehangatan ini merupakan sikap ramah dan menerima yang ditunjukkan melalui bahasa tubuh. Kita menghargai, senyum, oh iya itu dia berjasa untuk sebuah percobaan misalkan. Nah, kehangatan sebagai bentuk dukungan adalah pendekatan emosional dan perilaku yang menciptakan rasa aman, penerimaan dan dihargai. Ini melampaui sekedar sopan santun ya, melainkan sebuah bentuk kepedulian yang tulus yang membantu membangun hubungan yang kokoh dan memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan. Kehangatan sebagai sikap mendukung dapat merupakan solusi meringankan beban dari kondisi-kondisi kejiwaan tertentu. Nah, ini dimungkinkan kehangatan dapat membangun rasa aman, dapat meningkatkan kompetensi sosial, kemampuan sosial untuk berkomunikasi, serta meningkatkan harga diri. Misalkan saya menghargai, mengakui ya. Kemudian netralitas sering sekali disalahartikan sebagai sikap pasif atau tidak peduli
Ya sebenarnya kalau orang dicuekin kan kasihan ya, jadi dipedulikan ya karena sudah repot-repot. Dalam konteks tertentu, netralitas adalah bentuk sikap mendukung yang aktif terhadap prinsip keadilan, kesetaraan. Nah, deskripsi itu menyampaikan perasaan dan persepsi kepada individu lain tanpa menilai. Nah, deskripsi ini menyampaikan deskripsi itu merupakan salah satu perilaku dalam dukungan suportif. Nah, ini penyampaian perasaan dan persepsi kepada individu lain tanpa menilai, tidak memuji, tidak memuji atau mengecam, apa adanya. Mengevaluasi pada gagasan, bukan pada pribadi individu lain. Nah, individu lain ini dapat merasa adanya penghargaan dengan adanya deskripsi tadi. Individu lain merasa mendapatkan, memperoleh penghargaan atas diri mereka, dideskripsikan, oh ini begini, ini adalah orang sini, tamatan ini misalkan. Kemudian orientasi masalah, yaitu mengajak untuk bekerja sama, mencari pemecahan masalah, tidak mendikte individu lain, ya, tetapi menetapkan tujuan dan memutuskan cara pencapaiannya. Jadi ngobrol, masalahmu begini, gitu. Terus pemecahannya bagaimana enaknya. Nah, kemudian spontanitas, yaitu sikap jujur dan dianggap tidak menyelimuti motif yang terpendam, apa adanya, terkeluarkan tiba-tiba, itu juga merupakan spontanitasnya, tapi didasarkan pada kejujuran, misalkan mengungkapkan diri suaminya, misalkan begitu. Kemudian profesionalisme, yaitu kesediaan meninjau kembali pendapat sendiri, mengakui bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, sehingga wajar kalau pendapat itu berubah, ya, berubah, tidak sampai 5 menit berubah. Barusan diomongkan ini misalkan. Nah, sekarang hambatan dalam upaya saling menerima dan mendukung itu seperti apa? Nah, ini pertama adalah hambatan komunikasi. Komunikasi itu dibagi dalam beberapa hal. Yang bersifat teknis, yaitu kurangnya penguasaan teknik berkomunikasi. Teknik komunikasi ini mencakup unsur-unsur yang mengungkapkan pesan, ya, menjadi lambang-lambang, ya, sehingga memerlukan kejelian dalam memilih saluran dan metode penyampaian pesan. Kemudian faktor yang sifatnya perilaku, ya, bentuk dari perilaku dimaksud adalah perilaku komunikasi yang bersifat pandangan a priori. A priori itu yang berseberangan. Kemudian prasangka yang didasarkan atas emosi. Kemudian suasana otoriter. Kemudian ketidakmampuan untuk berubah, ya, walaupun salah. Kemudian sifat yang egosentris, itu tidak mampu berubah, itu bisa juga karena kognitifnya tidak begitu tinggi. Kemudian faktor yang bersifat situasional, ya, yaitu kondisi dan situasi yang menghambat komunikasi. Misalkan kondisi keamanan, ekonomi, misalkan pada saat perang nggak mungkin orang ngobrol, gitu kan, karena tidak aman. Komunikasi menerima dan mendukung sebagai solusi kegalauan. Nah, faktor yang mempengaruhi komunikasi kepribadian setiap individu tercermin dari tampilan yang muncul dalam setiap komunikasi. Nah, pemahaman terhadap proses pembentukan kepribadian
pihak yang terlibat dalam komunikasi ya, pemahaman terhadap kepribadian pihak-pihak yang dalam komunikasi itu penting ya, karena mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Kita berkomunikasi pada siapa, si A, si B, mereka perlu paham bagaimana kepribadian masing-masing. Komunikasi antar pribadi ini dapat dianalogikan seperti fenomena gunung es, the communication iceberg. Ini menjelaskan adanya berbagai hal yang mempengaruhi atau memberi kontribusi pada bagaimana bentuk setiap tampilan komunikasi. Gunung es itu tadi ya, yang dari atas laut yang nampak ujungnya saja, pucuknya saja. Nah, ini dianalogikan sebagai komunikasi yang teramati atau terlihat. Kemudian interakten, yaitu individu yang terlibat dalam interaksi komunikasi seperti pembicara, ya, narasumber tadi, penulis, pendengar, ya, pembaca itu dengan situasi yang berbeda. Itu akan menghasilkan hasil komunikasi yang berbeda. Nah, simbol terdiri dari huruf, angka, kata-kata, tindakan, dan simbolik ya. Kemudian language, bahasa simbol. Kemudian media ini berpengaruh juga dalam komunikasi. Ini saluran yang digunakan dalam komunikasi itu apa? Misalkan sama-sama HP, tadi kalau cuaca tidak bagus ya tidak bisa juga ya. Pemancar misalkan. Kemudian tampilan komunikasi yang teramati atau tampak itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak terlihat tapi terasa pengaruhnya, yaitu meaning, makna. Bagaimana cara menanggapi keberadaan sebuah simbol. Angguk itu bukan simbol, maknanya apa? Atau senyum tapi senyumnya sedikit. Nah, bentuk simbol antara lain intonasi suara, mimik muka, kata, gambar. Intonasi tadi makan. Learning merupakan interpretasi dari makna terhadap simbol yang muncul berdasarkan pola komunikasi, sebagaimana diasosiasikan, dihubungkan dengan pengalaman. Kemudian interpretasi ini muncul dari belajar ya, berdasarkan pengalaman, dan akan muncul di segala bidang. Jadi berdasarkan pengalaman, individu bisa menginterpretasikan banyak hal. Ini mengikuti aturan yang diperoleh melalui pengalaman. Pengalaman merupakan rangkaian proses memahami pesan berdasarkan yang dipelajari individu. Jadi makna merupakan hasil belajar. Anak kecil melihat pintu maka dia bisa bercerita tidak banyak. Kalau orang dewasa bisa bercerita lebih banyak. Itu karena pengalamannya lebih banyak. Pola atau perilaku komunikasi tidak tergantung pada turunan atau genetik, tapi merupakan hasil belajar terhadap simbol-simbol yang memberi makna dan informasi di lingkungannya. Membaca, menulis, menghitung adalah proses belajar dari lingkungan formal ya, di sekolah ya. Jadi kemampuan berkomunikasi merupakan hasil learning, belajar dari lingkungan juga ya. Dari lingkungan ya. Kemudian subjektivity ya, muncul itu karena pengalaman setiap individu tidak akan pernah benar-benar sama, sehingga individu dalam mengenkode, menyusun atau merancang dan mendekod, menerima atau mengartikan pesan tidak benar-benar sama. Sama-sama sekolahnya sama, tapi melihat sesuatu hal nanti dia komennya tidak sama pasti. Interpretasi dari dua orang yang berbeda akan berbeda terhadap objek yang sama, itu tadi ya.
Objeknya sama, tapi interpretasinya bisa berbeda, tergantung isi kepalanya juga. Kemudian negotiation merupakan pertukaran simbol dalam komunikasi. Pihak-pihak yang berkomunikasi masing-masing mempunyai tujuan untuk mempengaruhi individu, ya individu yang lain tentunya ya. Terjadi negosiasi dalam pemilihan simbol dan makna dalam upaya komunikasi, sehingga tercapai saling pengertian. Pertukaran simbol sama dengan proses pertukaran makna. Masing-masing pihak harus menyesuaikan makna satu sama lain ya. Misalkan kenapa yang berkaki 4 ya ada sandarannya, orang nyebutnya kursi di Indonesia, itu karena penyesuaian simbol. Kalau di negara lain udah tidak kursi lagi, mungkin chair ya. Kemudian culture ya, budaya. Setiap individu adalah hasil belajar dari dan dengan orang lain. Individu adalah partisipan dari kelompok, organisasi, dan anggota masyarakat. Melalui partisipasi berbagai simbol dengan individu lain, ya, kelompok, organisasi, dan masyarakat ya, itu akan timbul kekhasan, kekhususan. Nah, kemudian simbol dan makna adalah bagian dari lingkungan budaya yang diterima dan diadaptasi. Melalui komunikasi ya, melalui komunikasi budaya diciptakan, dipertahankan serta diubah. Kemudian budaya menciptakan cara pandang, point of view. Kenapa orang pada saat panen itu berhasil, itu harus mengadakan perayaan, mengadakan ritual ya sampai ke laut. Nah itu cara pandang orang di tempat itu dengan orang di luar berbeda. Kemudian interacting level and contact ya, dimaksudkan sebagai kontak dan tingkatan dalam komunikasi yang berlangsung antar manusia atau individu ya. Nah ini lingkup komunikasi individu sangat beragam, mulai dari komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, dan massa ya. Massa itu meliputi orang banyak, kerumunan orang itu massa. Nah, self referensi diri merupakan pencerminan pengalaman individu yang muncul dalam bentuk perilaku serta simbol-simbol yang digunakan individu. Artinya sesuatu yang individu katakan serta lakukan dan cara menginterpretasikan kata dan tindakannya adalah refleksi pencerminan dari pengalaman, kebutuhan, dan harapannya. Artinya ya itu tok gitu ya, misalkan ya itu aja, karena kastanya mungkin berbeda. Kemudian refleksi, self refleksi adalah bentuk kesadaran diri ya, self conclusiveness merupakan keadaan di mana individu memandang dirinya sendiri, cermin diri sebagai bagian dari lingkungan. Apakah bisa individu memandang diri sendiri dengan benar? Tidak semuanya bisa. Inti dari proses komunikasi adalah bagaimana pihak-pihak itu memandang dirinya sebagai bagian dari lingkungan, dan itu berpengaruh pada komunikasi. Kemudian inevitability, keniscayaan, merupakan kondisi bahwa individu tidak mungkin tidak berkomunikasi walaupun tidak melakukan apapun ya. Tapi diamnya individu akan tercermin dari perilaku nonverbal yang terlihat, dan itu mengungkap makna komunikasi. Ini diem aja, misalkan duduk di teras, nanti ada yang ingin berkomunikasi sendiri, ada yang merespon. Nah, berbagai aspek yang dibahas tersebut menegaskan bahwa suatu proses komunikasi secara fisik terlihat sederhana, namun jika dilihat secara sesama, komunikasi merupakan suatu pola yang sangat kompleks, sangat beragam, sangat meliputi berbagai hal.
Kemudian efek komunikasi sebagai solusi ya, komunikasi yang suportif dan menerima itu bertindak sebagai katarsis ya, komunikasi yang suportif itu katarsis ya, atau pengeluaran beban emosional. Orang teriak-teriak itu katarsis, pengeluaran beban emosi, mungkin ada beban emosi tertentu. Kemudian mengurangi beban perasaan dilakukan dengan bercerita, curhat ya kepada orang yang tepat, menerima dan mendukung. Itu dapat ya, dapat secara drastis menerima dan mendukung hal tersebut ya, dapat secara drastis mengurangi sedih, panik dan bingung. Maka tiba-tiba kalau ada orang mengungkapkan dirinya, ya itu berarti dia sedang curhat tentang dirinya atau keluarganya. Kemudian membangun kembali kepercayaan diri dengan dukungan emosional, itu meningkatkan harga diri ya, self esteem yang mungkin turun akibat kegalauan ya, harga dirinya turun akibat galau. Nah, menghilangkan ketidakpastian dilakukan dengan komunikasi yang terbuka untuk mengurangi ketakutan akan hal-hal yang belum diketahui tentang suaminya, tentang anaknya, misalkan gitu ya, tentang orang tuanya, tentang dirinya, yang merupakan akar dari kecemasan. Itu kan yang tidak diketahui karena menimbulkan kecemasan. Nah, kesimpulannya begini ya, kegalauan itu seringkali memburuk ya, menjadi buruk karena merasa sendirian atau takut dinilai. Saling menerima dan mendukung dalam komunikasi akan menghilangkan rasa takut ya. Jadi tidak apa-apa mengungkapkan tentang misalkan anaknya, suaminya, itu memberikan rasa aman dan membantu individu mengelola emosinya secara sehat ya. Jadi itu yang bisa dikemukakan untuk kali ini. Sebelum saya akhiri, maka saya ingin berdoa untuk kita semua, saya, Anda, dan orang-orang yang kita cintai. Semoga diberi kesehatan untuk hari ini dan masa-masa depan yang panjang, agar terus bisa mengikuti ya, menjadi follower juga ya, dari apa yang saya ungkapkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.